Saudara, apa kabar? Kita bertemu kembali dalam program kita Penelaan Alkitab untuk Remaja Naposo di Minggu 16 Februari 2025, Minggu Septuagesima. Khotbah kita diambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 3 sampai ayat 5. Topiknya adalah Tuhan pengharapan kita. Nats Alkitab bisa kita baca di kolom deskripsi. Berikut ini penjelasan khotbah. Baik, sebelum kita masuk ke khotbah, kita tonton dulu video berikut ini. Kembali di Net 12, seorang pendeta meninggal akibat digigit ular yang digunakan untuk ritual ibadah. Meski ilegal, namun penganut aliran ini percaya gigitan ular tidak akan membahayakan karena dilakukan untuk ibadah. Jamie Coates adalah pendeta yang menggunakan ular dalam ritual keagamaan. Dan Sabtu kemarin, Coates meninggal akibat gigitan ular. Coates digigit ular di gereja di Middlesbrough, Kentucky, Amerika Serikat. Warga yang berniat membawanya ke rumah sakit ditolak oleh sang pendeta. Ia memilih pulang ke rumahnya. Tim medis langsung menyusul ke rumah Coates, namun Coates tetap menolak diobati. Saat tim medis kembali sejam kemudian, sang pendeta sudah meninggal akibat bisa ular. Nah, video yang kita tonton barusan adalah bentuk praktek yang salah dari firman Tuhan. Firman Tuhan dimaksudkan untuk mengajar dan mendidik, dan isinya ada dua, informasi dan pengajaran. Sayangnya ada banyak sekali orang-orang yang gagal memahami mana informasi, mana pengajaran. Selain itu, pengajaran dalam Alkitab, terkhususnya Perjanjian Baru, disampaikan dengan cara berbeda-beda. Ada yang disampaikan lewat nasihat, namun banyak pula yang disampaikan melalui perumpamaan-perumpamaan. Ketika Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka meminum racun, mereka tidak akan celaka. Tertulis di Markus 16 ayat 16-17. Bukan berarti kita boleh menguji besarnya kepercayaan kita kepada Tuhan dengan cara membiarkan diri kita digigit ular atau dengan cara meminum racun. Kita ingat ketika iblis mencoba Yesus di padang gurun, iblis menghasut Yesus untuk terjun dari tempat tinggi, hanya untuk menguji komitmen Tuhan terhadap anaknya. Kan ada tertulis di kitab suci, dia akan memegang kakimu dan tidak membiarkanmu terantuk batu, kata gitu. Lalu apa jawab Yesus? Yesus berkata begini, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Matius 4 ayat 7. Jadi iman tidak bisa diuji besarnya dengan melakukan hal-hal gila, termasuk meminum racun, membiarkan diri kita dipatok ular. Ya, ini namanya sama dengan penghujatan terhadap kuasa Tuhan. Seolah-olah kita tidak percaya dengan besarnya kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Jadi kita lihat penjelasan dari nats kita hari ini. Dikisahkan Paulus bersama dengan tahanan lain sedang berlayar dari Adramitium menuju Roma untuk bertemu Kaisar. Waktu itu kan Paulus ditangkap, ditahan, dan dipenjarakan karena imannya kepada Yesus Kristus. Dia memberitakan tentang Yesus yang telah bangkit dari kematian. Namun hal ini kan membuat murka para imam-imam besar Yahudi yang terkenal karena kebencian mereka terhadap Yesus. Yesus itu sudah dihukum mati karena mereka begitu benci terhadap Yesus yang dianggap sudah memutarbalikkan ajaran-ajaran hukum Taurat. Nah, ketika Paulus berkata dia sudah bangkit, ini membuat orang-orang jadi makin marah, makin muak. Akibatnya Paulus dipenjara dan orang-orang Yahudi menginginkan agar dia dihukum mati. Namun Paulus meminta naik banding untuk bertemu Kaisar. Nah, dengan demikian Agripa, pembesar negeri waktu itu yang memimpin sidang, menyetujui permintaannya lalu mengirimnya ke Roma. Jadi di perjalanan menuju Roma, kapal yang mereka tumpangi dihantam badai yang berdahsyat selama 14 hari lamanya. Inilah yang membuat kapal itu hancur. Akibatnya mereka terdampar di Malta bersama dengan para prajurit pengawas yang ada di situ. Nah, di luar dugaan ternyata penduduk Malta ini kan sangat ramah terhadap mereka. Mereka menyambut para awak-awak kapal ini yang terdampar ini dengan sangat ramah. Mereka mengajak Paulus bahkan berteduh di tempat yang mereka tempati waktu hujan. Jadi di sana mereka sedang membuat api unggun untuk menghangatkan badan. Paulus ikut membantu memarakkan api itu supaya tetap menyala. Lalu dia mengumpulkan ranting-ranting dan meletakkannya di desa api. Ternyata ketika diletakkan di desa api, keluarlah ular dari dalam semak-semak yang terbakar itu karena kepanasan mungkin. Lalu setelah ular itu keluar, dia langsung mematuk tangan Paulus. Orang-orang pun melihat, wah, ini orang ini benar-benar sial, katanya. Malang benarlah nasib orang satu ini, kata mereka. Sudah terombang-ambing di laut selama 14 hari, kelaparan, terdampar, sekarang malah dipatok ular. Bahkan Dewi Keadilan pun tidak sudi menolongnya, katanya. Tapi apa yang terjadi? Begitu tangannya dipatok ular, Paulus langsung sigap mengibaskan ular itu sehingga dia masuk ke dalam api dan terbakar dan mati. Sementara Paulus tidak kenapa-kenapa, dia tetap sehat. Nah, karena mereka melihat peristiwa itu, tercenganglah orang-orang yang ada di sana dan mereka mulai menganggap Paulus ini sebagai salah satu dari para dewa. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang ingin disampaikan oleh nats ini kepada kita. Dari nats kita hari ini, kita belajar bahwa Tuhan akan menjaga orang-orang yang Dia kasihi. Terkadang dalam hidup kita sering merasa minder dan tidak percaya diri. Aku nggak bisa, aku nggak ngerti, aku nggak sanggup, jangan suruh aku, nanti rusak semua, nanti gagal semua, seperti itu.
Belum bertarung sudah kalah duluan. Apalagi kalau kita sampai membandingkan diri kita, pencapaian kita dengan prestasi orang lain yang lebih baik dari kita. Kita lihat orang sana lebih maju, kita lebih hancur, akhirnya kita minder. Aduh, kita memang bukan di sini arahnya. Kayaknya ini bukan rezeki kita, gitu jadinya. Padahal nas kita hari ini mengatakan dengan tegas bahwa bersama Tuhan kita mampu melakukan hal-hal besar, hal-hal yang ajaib dan mencengangkan asal kita percaya. Paulus adalah salah satu dari Rasul Kristus. Dia juga adalah orang yang diutus oleh Kristus untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, sama seperti Simon, Filipus, Matius, dan yang lainnya. Ketika para rasul-rasul yang lain mendapatkan sambutan yang luar biasa dari orang-orang yang mereka layani, nasib Paulus lebih sial. Dia malah ditangkap karena memberitakan Yesus, orang yang sangat dibenci para imam-imam Yahudi. Dia mengatakan Yesus itu tidak mati, dia telah bangkit dan dia hidup. Gara-gara ucapannya ini, dia ditangkap dan diserahkan kepada wali-wali negeri untuk diadili dan diharapkan supaya bisa dihukum mati. Nah, marilah kita lihat kesetiaan dan keteguhan iman Paulus. Dia yang dulunya adalah penganiaya orang percaya, sekarang malah menjadi bagian dari kelompok orang-orang percaya itu. Dan lebih daripada itu, dia membela imannya tanpa takut dengan apapun. Nah, sekarang kita bisa lihat upah dari orang yang setia kepada imannya. Tuhan akan menyertainya dimanapun dan apapun yang dia alami. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa dengan mengikuti dia, maka kita akan terlepas dari bencana, hidup kita akan jauh lebih baik, hidup kita akan jauh dari mara bahaya, dan jauh dari pencobaan. Tidak pernah. Tetapi Yesus tidak membiarkan kita dicobai melampaui batas kekuatan kita. Dia akan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang kita alami. Boleh kita baca di 1 Korintus 10 ayat 13. Tuhan hadir, dia ada bersama-sama dengan kita di dalam pencobaan itu. Dia menyertai kita melewati cobaan itu. Mari kita ingat saudara-saudara, Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Tidak ada untungnya bagi Tuhan untuk mencobai manusia, sebab dia maha tahu. Jadi untuk apa coba-coba? Yakobus 1 ayat 13 berkata, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Lalu dari mana datangnya pencobaan itu? Pencobaan itu datang dari iblis. Kita ingat kisah Ayub. Waktu iblis datang menghadap kepada Allah, Allah bertanya, apa kau lihat hambaku Ayub yang setia itu? Iblis menjawab, iya, karena hidupnya kau buat senang dan penuh berkat serta berkelimpahan, makanya dia setia kepadamu. Coba kau ambil semua yang ada pada dirinya, ambil hartanya, ambil keluarganya, nanti dia akan menunjukkan warna aslinya kepadamu. Dia bilang itu. Lalu respon Allah berkata begini, engkau boleh melakukan apa saja terhadap harta bendanya, tetapi jangan menyakiti tubuhnya. Ayub 1 ayat 12, Alkitab firman Allah yang hidup ya. Jadi kita bisa lihat di sini pencobaan itu datangnya dari iblis. Namun memang semua pencobaan yang kita alami boleh terjadi di dalam hidup kita karena Tuhan mengizinkan pencobaan itu terjadi. Iblis yang mencobai kita, tetapi Allah mengizinkan iblis melakukan pencobaan itu terhadap kita. Yesus berkata, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sudah menjadi bagian dari hidup orang Kristen, sudah menjadi takdir orang Kristen untuk hidup dalam berbagai persoalan, berbagai penganiayaan, berbagai persekusi yang kita hadapi karena iman kita. Yesus sudah menjanjikan itu dari jauh-jauh hari. Tapi dengan kita diutus oleh Yesus menuju medan perang, kita diutus untuk mengabarkan Injil. Dia tahu tempat di kemana dia utus adalah tempat perperangan, tempat di mana banyak ancaman. Tetapi sebelum Tuhan mengutus kita memberitakan Injil, sudah pasti kita akan diperlengkapi, dibekali, dikuatkan, bahkan dimampukan untuk melakukan apapun yang Dia inginkan supaya kita lakukan. Oleh sebab itu, Tuhan tahu kita mampu. Tugas kita adalah percaya kepadanya bahwa di dalam namanya kita sanggup melakukan segala sesuatu yang berkenan dengan kehendaknya. Di dalam namanya kita sanggup melewati segala pencobaan yang kita alami. Dan di dalam namanya kita mampu melakukan hal-hal yang luar biasa dan ajaib. Amin. Selamat hari Minggu, selamat merayakan hari libur. Shalom.